Shalom, salam sejahtera untuk kita. Puji Tuhan karena pada hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan, waktu, dan kesempatan dalam perjumpaan kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Pendeta Rusmira MTH, Ketua Majelis Resort GKI Pendahara, ex officio Ketua Majelis Jemaat GKI Pendahara. Pada saat ini, firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis terdapat dalam Kitab 1 Tawarik, pasal yang ke-21, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Sebelum kita bersama menerima firman Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pimpinan Roh Kudus agar menolong kita untuk memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur buat kebaikan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersama menerima firman-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus, agar menerangi hati dan hidup kami, supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Ketika kami mengerti kehendak Tuhan, kami dapat mentaati dan melakukannya dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami menyediakan diri kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berseru. Amin. Firman Tuhan di dalam Kitab 1 Tawarik, pasal 21, ayat 1 sampai ayat yang ke-17, yang tertulis begini bunyi firman Tuhan, dengan perikop pendaftaran dan hukuman. Iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu berkatalah Yoab, "Kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu?" Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkan dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, pelihat Daud, "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkata ia kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih."
3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau. Atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini. Dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya. Lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan orang Yebus. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnyalah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung, sujudlah Daud dan para tua-tua. Dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa, yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar dan memelihara firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, yang menjadi tema firman Tuhan, pribadi yang bertanggung jawab. Saya akan bacakan ayat yang ke-17 yang menjadi kata kunci dari firman Tuhan. Dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa, dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku, dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, salah satu sifat manusia yaitu manipulasi. Ia hanya tertarik pada kesuksesan dan keuntungan pribadi. Ia mencari peluang dan menghalalkan segala cara untuk tampak baik di mata orang. Ia memaksa keinginannya terhadap orang lain. Ia menyalahkan orang lain meski ia yang melakukannya. Dalam nas firman Tuhan hari ini, pada ayat yang pertama, Daud dikatakan dipengaruhi oleh iblis, sehingga menyuruh Yoab sebagai panglima pada waktu itu untuk menghitung orang Israel. Dikatakan dari Beersheba sampai Dan. Walaupun Yoab tidak setuju, karena ini adalah titah raja, maka harus ia lakukan. Ini dikatakan pada ayat yang keempat. Yoab mendapat titah raja ini, bahwa titah raja ini keji. Namun, sebagai bawahan, ia harus taat. Di mata Allah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidaklah tersembunyi hal yang jahat yang dilakukan oleh Raja Daud. Karena itu Allah menimpakan hukuman kepada orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sungguh menarik dari firman Tuhan ini. Dalam kisah ini dikatakan,
bahwa ketika hukuman itu ditimpakan kepada umat Israel, Raja Daud datang kepada Allah dan mengakui bahwa itu adalah kesalahannya dan kebodohannya. Ini pada ayat yang ke-8 dalam firman Tuhan. Untuk itu Raja Daud meminta kepada Allah untuk tidak menimpakan tulah kepada umat Israel, karena perbuatan itu ia yang telah melakukannya. Dan ia meminta supaya itu dihalaukan daripada umatnya. Ia yang akan menerima hukuman. Ini dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-17. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pribadi Raja Daud adalah contoh pribadi yang tentu bertanggung jawab. Ia berani mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Ia harus menerima hukuman dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai manusia, kita pasti tidak luput dari yang namanya kesalahan. Tak itu kecil atau besar, sadar atau tidak. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara, apakah kita berani mengakui kesalahan kita kepada Allah dan bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan? Melalui firman Tuhan ini, kita diajak menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Karena demikianlah sikap hidup orang yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan akan menolong kita, umatnya, menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab di dalam kita menjalani kehidupan kita. Tuhan yang memampukan kita, menolong kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin buat firman Tuhan. Mari saat ini kita bawa dalam saat teduh, kita merespon kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu, di mana kami telah menerima kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami menjadi pribadi yang bertanggung jawab di dalam kami menjalani kehidupan kami. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan, dan tolonglah kami melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Diberkati kami yang menerima firman-Mu. Diberkati hamba-Mu yang telah menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.